Perkenalkan, nama saya Usman Fatahillah dengan NIM 2106845. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ramadan, NIM 2109412. Perkenalkan, nama saya Tristan Ramadana Suryaji, NIM 2106417. Perkenalkan, nama saya Dava Rizkulo, NIM 2106468. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Untuk persoalan agama, negara Indonesia bukanlah sebuah negara demokrasi, melainkan secara konstitusional, negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya, sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang telah ada di Indonesia dari ke-6 agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman atau kehidupan dalam lingkungan majemuk merupakan sumber kekayaan budaya bangsa. Toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin, tolerare yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berada dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk, berbagai perbedaan yang ada seperti dalam suku, agama, ras, antar golongan, merupakan realita yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia menuju cita-cita yang diinginkan, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketuhanan adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan kita. Dengan kita menjadikan Tuhan dalam seluruh area hidup kita, berarti kita bicara tentang apa yang mau Tuhan lakukan pada hidup kita. Dengan mempererat hubungan kita dengan Tuhan, baru kita dapat mempererat hubungan antar agama dan menciptakan toleransi. Mempererat hubungan antar agama berarti siap untuk menerima segala perbedaan yang ada antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah teman saya katakan tadi, dengan terciptanya perdamaian antar agama akan menciptakan perdamaian bagi para penganut agama dan masalah-masalah yang mengandung unsur-unsur keagamaan dapat kita hindari. Contohnya adalah kasus di Cikarang beberapa bulan lalu, tepatnya pada bulan April 2020, di mana pandemi baru mulai marak di Indonesia. Sebuah video yang memperlihatkan sekeluarga di Cikarang diprotes warga lantaran melakukan ibadah online. Viral di media sosial. Dalam rekaman yang diunggah, terlihat ada 2 orang pria mendatangi rumah warga. Salah satu pria masuk ke dalam rumah dan terlihat marah-marah. Dalam keterangan akun tersebut, mengaku bahwa peristiwa itu dialami oleh keluarga sepupunya. Tiba-tiba saja ada oknum yang melarang sepupunya untuk melaksanakan ibadah. Lebih lanjut lagi, ia pun menjelaskan kronologi insiden tersebut. Katanya, pelarangan ibadah ini dilakukan oleh tetangga dan ketua RT di lingkungan rumah sepupunya yang ada di Rawasentul, Cikarang Pusat. Saat mengadakan ibadah online di rumah, dan yang pasti hanya terdiri dari keluarga inti, tiba-tiba seorang warga dan ketua RT datang dengan marah-marah membubarkan. Hal tersebut divideokan dan menjadi viral di media sosial. Setelah menerobos masuk ke rumah dan marah-marah, oknum tersebut pun pergi. Namun, ternyata ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Sekitar 12 tahun yang lalu, warga sekitar mendemo dan meneror rumah tersebut saat ibadah syukuran rumah. Ada salah satu warga beranggapan, agama itu kan ada 5, harusnya kita saling menghargai. Kenapa malah begitu sebagai ketua RT? Mereka juga ibadah dari rumah karena anjuran pemerintah. Begitupun dengan agama kita lagi wabah begini harusnya saling mendoakan biar wabahnya segera hilang.
bukan malah melarang ibadah. Sementara itu, sebagai upaya menekan penyebaran pandemi virus corona, para pemuda agama menegaskan kepada masing-masing umat beragama di Indonesia untuk beribadah di rumah masing-masing. Masyarakat juga menghimbau agar semakin meningkatkan ibadah lebih dari hari-hari biasanya. Seruan itu datang dari pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam konferensi pers di kantor Geraha Badan Nasional Penanggung-Jawaban Bencana atau BNPB yang disiarkan secara live streaming pada Sabtu 28 Maret 2020 silam. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa tingkat toleransi di Indonesia masih minim, khususnya pada kaum minoritas yang seringkali terdiskriminasi dan tertindas. Padahal beribadah adalah hak setiap warga, dan dalam kasus tersebut korban tidak menyalahi aturan PSBB yang melarang beribadah di tempat ibadah, karena nyatanya ibadah dilakukan di dalam rumah. Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan merusak kedamaian dan tatanan tertib sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia tersendiri. Oleh karena itu, diperlakukannya kerjasama dari pemerintah pusat hingga tingkat rukun tetangga untuk menjaga keamanan dan memfasilitasi masyarakat dalam beribadah. Setiap manusia memiliki haknya sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun memang terdapat minoritas dalam suatu kalangan, alangkah baiknya apabila kita semua yang hidup berdampingan memiliki rasa toleransi yang cukup. Sekian pemaparan materi mengenai toleransi antar umat beragama di Indonesia dari kelompok 13. Saya selaku perwakilan dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami. Semoga bermanfaat pemaparan materi dan videonya untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.